Warga kampung itu banyak mengatakan kepada saya bahwa di kampung tersebut itu pernah kejadian tanah longsor beberapa tahun yang lalu. Belum lama itu ada batu besar dari bukit menggelinding ke bawah, menyilang di tengah jalan ya, mengakibatkan para warga tersebut tidak bisa melewati karena ada batu besar ya. Jadi warga sekitar disebut itu menyaksikannya sendiri, Mas. Ketika tidak ada orang, dilihat dari kejauhan, bapak itu mendorong, akan jadi didorong sampai ke pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu untuk kita semua. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang petani di desa yang berada di salah satu provinsi di Pulau Jawa. Pak petani tersebut benci warganya dan juga mendapat cacian makian yang luar biasa atau sudah dijauhi oleh para tetangga. Ini yang saya ceritakan ini benar kisah nyata. Jadi saya mendapatkan narasumber dari beberapa warga di lingkungan kampung tersebut. Saya juga sempat menemui bapak yang mendapat intimidasi atau dibenci oleh lingkungannya tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saya bertemu dengan beberapa orang di wilayah kampung tersebut dan saya tanya kenapa bapak tersebut itu sampai dibenci oleh warga sekitar. Saya itu juga bertanya ke beberapa warga tersebut di lingkungan bapak yang mendapat intimidasi atau sebuah fitnah tersebut ya. Jadi Pak petani tersebut itu difitnah punya pesugihan di sebuah kampung yang ada di Pulau Jawa, dan mohon maaf banget saya tidak bisa menyebutnya kampungnya di mana, yang pastinya ada di Pulau Jawa karena demi kenyamanan warga semua dan kenyamanan bapak tersebut. Tapi saya diizinkan publikasikan ya di media sosial asalkan tidak dipoto. Jadi bapak tersebut dituduh mempunyai pesugihan, membuat warga sekitar itu takut karena bapak tersebut itu dianggap warga sekitar itu sebagai petani biasa ya. Dia itu seperti semua pekerjaannya itu dikerjakannya sendiri seperti itu, dan dianggap itu punya pesugihan seperti itu, dan akhirnya menyebar ke seluruh kampung tersebut, mengakibatkan bapak tersebut itu merasa minder atau merasa malu, tidak berani kumpul dengan warga lainnya ya, dituduh punya pesugihan. Para warga di kampung tersebut banyak sekali yang menyaksikan bapak tersebut itu punya kekuatan yang luar biasa ya. Jadi semua pekerjaan di sawah dan juga di ladang itu ditanganinya sendiri. Tapi yang lebih menarik bukan hanya itu aja ya. Yang lebih menarik, banyak warga sekitar itu mengatakan kepada saya itu orang yang pertama yang sering menyaksikan bahwa bapak si A tersebut itu punya pesugihan, Mas. Kok bisa begitu, Pak? Apa buktinya? Saya bilang begitu ke warga di situ ya. Saya itu pernah ketemu di ladang, di kebunnya bapak tersebut itu, dia menebang pohon sendiri ya, sendirian, tidak pernah mengerjakan kepada orang lain. Setelah ditebang sebuah pohon jati yang sangat besar ya, ini kisah nyata Mas, bukan dongengan atau khayalan belaka ya. Ini bener-bener nyata. Dan setelah pohon itu roboh kemudian dipotongi ujungnya, pohon itu sangat besar Mas, kalau diangkat 8 orang itu keberatan ya, diangkat 8 orang itu keberatan, tapi itu dibawa pulang sendirian. Itu dibawa pulang setelah jam 7 malam, dibawa pulang itu sendirian, dan saya menyaksikan sendiri Mas ya, menyaksikan sendiri, bener-bener di luar nalar ya. Dianggap bapak tersebut
punya pesugihan ya. Sebenarnya jawabannya nanti dulu ya jawabannya. Jadi ketika di kampung tersebut itu ada tanah longsor ya Mas ya, bercerita. Jadi warga kampung itu banyak mengatakan kepada saya bahwa di kampung tersebut itu pernah kejadian tanah longsor beberapa tahun yang lalu, belum lama. Itu ada batu besar dari bukit menggelinding ke bawah, menyilang di tengah jalan ya, mengakibatkan para warga tersebut tidak bisa melewati karena ada batu besar ya. Jadi pada saat itu para warga mau mencari, lapor ke pemerintah desa atau kecamatan atau pemerintah lainnya seperti itu, mau supaya dipindahkan dengan alat berat ya. Tapi itu beberapa warga sekitar disebut itu menyaksikannya sendiri Mas. Ketika tidak ada orang, dilihat dari kejauhan, bapak itu mendorong, pak petani tersebut itu mendorong batu sendirian, dilemparkan ke pinggir jalan. Bukan dilemparkan, jadi didorong sampai ke pinggir jalan seperti itu ya. Jadi para warga itu sebenarnya harusnya berterima kasih, saya bilang gitu, harusnya berterima kasih toh Pak. Tapi itu bukan hanya itu aja Pak, karena bapak tersebut itu aneh di rumahnya, katakan bahwa Pak Tani tersebut itu Mas, katanya punya pesugihan. Jadi punya pesugihan yang sampai sekarang para warga itu sampai ketakutan, tidak berani atau dikasih makanan oleh Bapak Tani dan keluarga tersebut, takutnya dijadikan tumbal seperti itu ya. Jadi sebenarnya belum ada orang yang dijadikan tumbal oleh bapak tersebut, karena itu sudah ketakutan oleh warga tersebut ya, sudah menjadi ketakutan. Jadi cerita turun-temurun itu sampai sekarang ya. Bapak itu sekarang ini posisinya sudah tua banget, sampai tua masih dituduh mencari pesugihan. Karena apa? Karena yaitu ketika generasi-generasi muda itu mendengarkan cerita-cerita dari orang tua bahwa si A itu punya pesugihan, akhirnya generasi berikutnya itu akan mengikutinya tanpa mencari tahu kebenarnya seperti apa ya. Jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi, namanya di sebuah perkampungan ya seperti itu. Bukan saya merendahkan orang kampung itu tidak pandai atau tidak bisa berpikir jernih ya, karena sudah, soalnya kejadian-kejadian yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu memang banyak sekali orang di kampung tersebut itu yang banyak pelaku pesugihan tersebut. Tapi sekarang itu sudah berangsur-angsur menghilang karena sudah tidak ada yang generasi penerusnya seperti itu. Akhirnya tinggal bapak ini yang menjadi diintimidasi oleh warga sekitar. Akhirnya saya mengajak beberapa warga ya, mohon maaf videonya tidak bisa saya tampilkan di sini karena itu permintaan para warga dan juga kedua belah pihak seperti itu ya. Jadi akhirnya saya mempertemukan beberapa warga yang saya ajak, yang bisa diajak negosiasi ya seperti itu. Kemudian saya ajak ke rumah bapak yang tertuduh karena dianggap oleh orang-orang kampung tersebut penganut pesugihan ya, yang akan mencari tumbal seperti itu intinya. Tapi sebelum saya mengajak para warga tersebut, saya juga sudah menelusuri atau cerita-cerita dari tetangga kampung sebelah ya. Jadi ke kampung sebelah itu mempercayai bahwa bapak tersebut itu tidak penganut pesugihan ya, atau orang tidak mencari kekayaan dengan cara yang seperti pesugihan dan lain-lainnya seperti itu, karena bapak tersebut dianggap oleh orang kampung sebelah itu karena punya ilmu atau punya ajian yang disebut ajian Bandung Bondowoso ya. Itu saya tanya ke kampung sebelah, ke salah satu sesepuh, orang yang disepuhkan di kampung sebelah tersebut itu mengatakan bahwa bapak si A ini punya ajian Bandung Bondowoso ya. Jadi ini benar-benar kisah nyata dan saya mempertemukan kedua belah pihak ya. Singkat cerita,
saya sudah menelusuri kebenarannya, bahwa saya juga mempercayai kalau Bapak itu mempunyai ajian Bandung Bondowoso, karena apapun kerjaannya, semua kerjaan itu dikerjakannya sendiri, walaupun berat seberat apapun dia bisa mengangkat beban yang dilakukan oleh Bapak tersebut ya. Singkat cerita, saya langsung ajak silaturahmi ya di situ, di sana diterima dengan baik ya. Memang di sana itu Bapak itu masih orang pelaku orang Jawa kuno ya, karena di sana banyak sekali seperti bekas bakar dupa seperti itu ya, wajar itu, memang orang-orang Jawa masih banyak yang melakukan seperti itu. Itu terus terang bahwa dia merasa dikucilkan oleh warga atau dijauhi ya, tidak mau orang-orang itu disuruh mampir ke rumahnya aja tidak mau ya, seperti itu. Dan Bapak itu bercerita bahwa itu kejadian itu setelah orang tuanya meninggal. Jadi saya itu merasa Mas, oleh warga-warga di sekitar ini dituduh meneruskan pesugihan yang dianut oleh orang tua saya dulu. Sudah pindah tempat rumah, walaupun masih satu RT tersebut, tapi sudah pindah lokasi. Bekas rumah orang tua saya dulu itu bukan juga penganut pesugihan Mas. Jadi memang orang Jawa itu kan yang namanya klenik atau dandanannya masih nguri-nguri budaya Jawi. Akhirnya saya membawa beberapa warga tersebut ketemu Bapak tersebut untuk berdiskusi ya. Akhirnya saling bicara atau saling menjelaskan kedua belah pihak ya. Akhirnya kesepakatan untuk damai ya, karena yang dituduh itu tidak ada kebenarannya, dan juga para warga itu juga dipersilahkan untuk menggeledah di seluruh rumah ya, seperti apa-apa kalau ini itu juga Bapak yang dituduh bersama istrinya itu juga mengizinkan para warga yang saya ajak ke situ untuk menggeledah rumah tersebut, dan ternyata itu tidak terbukti bahwa Bapak tersebut pelaku pesugihan ya, seperti itu. Dan juga Bapak tersebut juga siap untuk disumpah pocong kalau Bapak tersebut memang benar-benar melakukan pesugihan sumpah pocong ya. Jadi singkat cerita, supaya ceritanya tidak panjang ya, jadi kedua belah pihak yang saya ajak, yang saya pertemukan itu akhirnya damai. Sudah kesepakatan bahwa disuruh menyebarkan ke beberapa lingkungan tersebut bahwa Bapak tersebut memang bukan penganut pesugihan ya. Karena apa? Wajar aja kalau Bapak tersebut masih sesekali ya di hari-hari tertentu itu membakar dupa. Saya jelaskan seperti itu kepada warga, itu untuk menjelaskan bahwa orang yang membakar dupa itu belum tentu orang yang melakukan pesugihan. Saya bilang kepada bapak-bapak tersebut, saya bukannya mengajari seperti itu, karena saya itu juga orang yang bodoh atau orang yang masih belajar ya. Mungkin kejadian-kejadian yang dialami Bapak tersebut yang ada di kampung salah satu provinsi yang ada di Jawa itu, mungkin selain yang saya lihat sendiri itu mungkin juga terjadi di tempat-tempat kalian ya. Mungkin juga akan terjadi seperti itu, orang yang ketika berbeda dengan tetangganya akan dianggap melakukan pesugihan. Karena saya itu dihubungi salah satu subscriber saya. Awal-awal ceritanya begini Mas ya, di kampung saya itu ada salah satu warga Mas, sejak dulu itu dituduh penganut pesugihan, salah satu tempat pesugihan yang ada di Pulau Jawa ya. Karena sampai sekarang itu para warga itu sampai takut, atau orang tersebut itu sampai dikucilkan Mas. Jadi saya itu merasa prihatin ya seperti itu. Tapi teman saya, subscriber saya itu bingung gimana cara mengatasinya seperti itu, karena sebenarnya sudah bernegosiasi bersama tokoh-tokoh masyarakat sejak dulu, tapi para warga itu masih takut seperti itu ya. Jadi akhirnya gimana ya Mas, enaknya apa besok saya ke sana ya, seperti itu. Ya enggak apa-apa, monggo kerso seperti itu. Setelah itu saya datang jauh itu dari tempat saya, jauh banget
perjalanan 3 jam lebih ya. Perjalanan 3 jam lebih dari tempat saya yang ada di Jawa Timur. Sampai di sana saya istirahat sebentar di rumah teman saya itu, saya tanya-tanya ke keluarga teman saya itu, dan juga tanya-tanya ke kampung sebelah. Saya ajak teman saya, kita tanya ke tokoh masyarakat atau tokoh orang yang dituakan di daerah sini ya. Akhirnya akhirnya saya mengetahui ternyata bapak tersebut itu punya ilmu atau pelaku ilmu zaman dulu ya, seperti itu. Jadi masih dipakai sampai sekarang dan tidak hilang. Jadi bapak tersebut juga tidak mengaku kalau dia punya ajian Bandung Bondowoso atau ajian Bolosewu, tergantung wilayah masing-masing untuk menyebutnya. Jadi sebenarnya di Pulau Jawa itu yang punya yang namanya ilmu-ilmu yang Jawa kuno ada yang pernah kita dengar atau pernah banyak dibicarakan orang atau sekedar melihat di film-film seperti itu, nama-nama ajian tersebut itu memang ada seperti itu ya. Mungkin penyebutannya setiap wilayah itu beda-beda. Jadi dalam video ini saya tidak bermaksud mengagung-agungkan Pulau Jawa. Jadi saya itu cinta budaya Nusantara ya. Jadi saya tidak hanya mengagung-agungkan atau orang yang dimiliki orang-orang yang di Jawa, di Nusantara tersebut ya. Jadi saya itu memang dimintai tolong, dan untuk gimana supaya sebenarnya itu tujuan pertama tidak mendamaikan, menunjukkan bahwa ilmu-ilmu yang ada di Pulau Jawa zaman kuno itu masih ada sampai sekarang, tidak punah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan punah itu bohong, masih ada sampai sekarang di Jawa dan juga yang ada di Nusantara. Ya, buat generasi-generasi muda sekarang ini jangan sampai kita lupa sejarah bangsa atau sejarah leluhur-leluhur kita itu, jangan sampai kita putus dengan sejarah ya. Kalau kita putus dengan sejarah maka ya akan terjadi yang sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan semua itu, karena kita sudah putus dengan yang namanya sejarah dan putus dengan yang leluhur itu. Jadi di Nusantara, di Indonesia itu berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda keyakinan, kita tetap satu nusa, satu bangsa, seperti itu. Jadi setiap wilayah itu seje desa mawa cara, setiap wilayah itu kan beda cara, seperti itu. Jadi saya itu meyakini di seluruh Nusantara, yang pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, yang namanya ilmu kesaktian zaman dulu itu masih ada sampai sekarang ya, dan tidak punah. Jadi kemarin tuh sempat mendapat komenan salah satu subscriber saya, kenapa ilmu-ilmu Nusantara atau ilmu-ilmu Jawa kuno itu tidak diajarkan di sekolah. Jadi untuk konsepnya tidak seperti itu dulur ya. Jadi anak-anak zaman sekarang ini ya sudah menginjak baru-baru remaja aja, tidak punya ilmu aja sudah mau makan orang ya. Apalagi kalau sudah punya begituan, mungkin akan kebanyakan akan disalahgunakan ya. Jadi kalau mau mempelajari ilmu Jawa kuno atau ilmu-ilmu yang ada di Nusantara itu, belum tentu kita datang ke salah satu orang tersebut itu mau menurunkan ilmunya kepada saya. Sudah punya kelebihan tersebut atau orang yang sudah mendalami ilmu-ilmu tersebut, ilmu Nusantara tersebut itu sudah punya insting yang kuat, seperti itu. Jadi kalau orang zaman sekarang menyebutnya indigo, seperti itu. Jadi sebuah insting, jadi dalam sebentar aja sudah bisa mengetahui sifat seseorang ini, cuman bertatapan sebentar aja sudah bisa mengetahui. Itu hasil penelusuran dari berbagai wilayah yang ada di Nusantara. Jadi insting itu sangat kuat, karena apa? Itu juga sebuah mempelajari sebuah kebatinan ya. Karena mungkin sudah seringnya meditasi seperti itu, akhirnya instingnya itu diolah ya. Diolah terus akan mampu, karena apa? Di bumi Nusantara itu ada sebuah energi besar. Kalau kita mau mempelajari dan mau mendalami itu gampang kalau kita bener-bener serius ya. Bukan saya menggampangkan ya, karena
di bumi Nusantara itu sudah ada sebuah energi yang luar biasa yang banyak orang tidak ketahui ya, seperti itu. Karena kita sudah mengasah pikir kita ya, sudah mengasah itu. Jadi insting kita itu akan kuat. Jadi seperti kalau di Jawa menyebutnya sebuah ilmu kebatinan, seperti itu ya. Ilmu kebatinan ya. Mungkin di setiap wilayah atau setiap kabupaten atau setiap provinsi yang ada di Indonesia itu menyebutnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Jadi sebagai orang Nusantara itu kita juga penting, selain kita mempelajari teknologi-teknologi yang ada di zaman sekarang itu, kita juga penting mempelajari yang namanya kebatinan. Kalau di Jawa menyebutnya kebatinan. Jadi itu juga bisa kita pakai untuk berbekal hidup, kita pakai untuk kita bisnis ketika mau melakukan transaksi, karena kita sudah punya insting, sudah punya kebatinan sendiri. Oh, ternyata kalau saya teruskan ujung-ujungnya seperti ini dan akhirnya tidak jadi. Jadi tujuannya penting dan banyak banget seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya, semoga konten saya bermanfaat buat generasi-generasi muda. Jadi mohon maaf jika ada dalam video salah menyebutkan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi setiap manusia itu tidak punya kesempurnaan, kita pasti punya banyak kesalahan seperti itu. Kalau dicari setiap orang itu kesalahannya banyak ya. Terima kasih.